Jadi itu saya pernah di DHL, saya pernah di TNT, saya pernah di FedEx, saya pernah di perusahaan konglomerat Sinarmas Group, saya pernah di Cardiff, saya pernah juga di EasyHaul, dan saat ini saya di Tiki. Alhamdulillah rata-rata posisi saya sebagai direktur di perusahaan tersebut. Selamat siang, Translogician. Pada siang hari ini kita kedatangan alumni sukses, Pak Tri Maulana Aprianto. Selamat siang, Pak Tri. Selamat siang, Pak Juliata. Ya, Pak Tri ini alumni ITL Trisakti, dan kita akan berkenalan dengan Pak Tri. Beliau saat ini bekerja di Tiki Group, ya, PT Tiki, sebagai Managing Director. Dan mungkin Pak Tri sendiri nanti yang akan menceritakan kepada kita kira-kira dulu lulus di ITL, di STMT tahun berapa, jurusannya apa. Silakan Pak Tri. Selamat siang semuanya kawan-kawan. Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Juliater, ya, saya lulusan dari STMT Trisakti, dulu masih namanya STMT Sekolah Tinggi Manajemen Transport Trisakti. Ya, jadi kawan-kawan yang ikut di tahun 98, saya masuk tahun 99, tapi alhamdulillah saya bisa ikut lulusan wisuda pertama S1 di STMT Trisakti waktu itu. Ya, jadi kesannya selama kuliah di STMT waktu itu gimana? Senang? Justru semakin kesini saya semakin senang, ya. Dengan adanya saya kuliah di STMT Trisakti atau Institute Transportation and Logistics Trisakti, ya, karena ternyata makin kesini kita makin paham, Pak. Karena spesialisasi itu yang dibutuhkan untuk kita survive sebetulnya, kan. Jadi justru kayak kampus Trisakti ini, ya, yang spesialis di transportasi dan logistik, ini yang justru membuat kita menjadi spesialis juga di luar sana gitu. Kemudian mata kuliah ataupun aktivitas yang paling disenangi selama kuliah di STMT waktu itu apa? Salah satu yang menurut saya impactful, ya, untuk saya, yang selain tidak hanya memberikan ilmu tapi juga experience, adalah kuliah kerja nyata waktu itu. PKL istilahnya. PKL, ya, PKL waktu itu. Jadi PKL saya di Garuda, ya, kebetulan saya di Surabaya selama 3 bulan, dan itu sangat impactful buat saya. Ya. Kemudian kita mau tahu nih, Mas Tri, kira-kira karirnya Mas Tri ini sebelum bekerja sebagai Managing Director di Tiki, ada 2 karir sebelumnya, bisa dijelaskan? Untuk motivasi, bahkan saya cerita sedikit lebih banyak karir, ya, karir saya, ya, karena saya mulai menduduki posisi direktur, ya, di perusahaan asing, ya, perusahaan logistik asing, salah satu yang terbesar di dunia, ya. Itu di tahun 2009. Itu saya mendapatkan posisi director level di perusahaan asing. Pada saat itu umur saya berarti sekitar 34, ya, Pak. 34, dan saya sempat diwawancara majalah SWA, ya. Karena di usia tersebut belum banyak putra-putri Indonesia menduduki posisi direksi di salah satu perusahaan asing, khususnya logistik itu. Jadi itu menurut saya sih satu achievement, ya. Jadi itu saya pernah di DHL, saya pernah di TNT, saya pernah di FedEx, saya pernah di perusahaan konglomerat Sinarmas Group, saya pernah di Cardiff, saya pernah juga di EasyHaul, dan saat ini saya di Tiki. Alhamdulillah rata-rata posisi saya sebagai direktur di perusahaan tersebut. Wah, ini Translogician, jadi yang bercita-cita untuk jadi director di sebuah perusahaan sebagai profesional. Ini coba kita dengar, ya, dari Mas Tri atau Bang Tri, kira-kira ada nggak 5 tips, ya? Siapa tahu adik-adik yang lagi aktif kuliah di ITL Trisakti pengen dong kerja sebagai director gitu, ya. Kira-kira punya 5 tips, minimal 5 tips, ya? Minimal, ya. Silakan, Mas Tri. Semakin kesini sebetulnya semakin tahu, ya, tips-tips yang menurut saya ternyata yang dulu saya canamkan, ya, dalam diri saya, ternyata itu memang akhirnya merupakan tips yang memang harus kita perhatikan bahkan dari sekarang ini, ya, terutama untuk adik-adik yang masih kuliah, ya. Jadi pertama itu mindset menurut saya. Mindset. Ya, mindset ini sangat penting, karena kalau kita bicara pola pikir, ya, itu kalau pola pikir kita sudah salah, selalu negatif, tidak positif, itu energi kita pasti terkuras. Jadi semakin banyak energi positif, itu semakin tinggi kita, atau semakin mudah kita mencapai apa yang kita inginkan.
Tapi kalau energi kita negatif, ya kalau saya sebutnya energi negatif itu enek, ya. Jadi enek, gitu. Enek dia energi negatif ya. Jadi energi negatif ini enek. Kalau enek ya kita akan enek terus gitu loh. Kita berhubungan, berinteraksi dengan siapapun, kita bekerja ya bawaannya enek terus ya. Nggak akan menghasilkan sesuatu yang baik ya. Sesuatu yang negatif pasti menghasilkan yang negatif, tapi sesuatu yang baik insya Allah pasti menghasilkan yang baik. Makanya mindset itu penting gitu. Nomor 1 itu ya. Ya, dan kedua menurut saya yang penting adalah motivation ya. Jadi motivasi ini penting bagi orang ya. Jadi kalau dulu itu banyak orang ngomong, aduh saya lahir dari keluarga miskin, sulit gitu. Ya padahal sih ya semua banyak orang hebat itu dari keluarga miskin ya. Jadi jangan apa ya bilang miskin ini kutukan, keturunan ya sebetulnya nggak boleh kayak gitu ya. Jadi justru itu jadikan motivasi gitu. Motivasi yang kedua. Yang ketiga ya tadi sebetulnya ya be spesialis. Be spesialis. Bisa dijelaskan ya. Jadi kalau kita sekedar orang umum, ya kalau orang umum biasanya itu banyak Pak. Tapi orang yang spesialis itu sedikit. Ya contoh ya, ini contoh yang mudah ya. Kita pergi ke dokter ke rumah sakit nih, kita pergi ke dokter umum sama dokter spesialis. Lebih mahal itu yang spesialis Pak. Oh, iya. Yang spesialis itu yang dicari, karena memang dia ahlinya kan. Ya makanya saya tadi sampaikan sebetulnya adik-adik yang kuliah di Institut Transportation dan Logistik Trisakti ini udah di jalur yang benar, sudah ada spesialisasinya gitu loh. Orang kan lihat kita values-nya. Ya, what is your key differentiator? What is your value? Apa yang kamu bisa kontribusikan ke kami? Kan gitu. Oke. Gitu. Jadi mereka udah tepat ya di ITL karena mereka punya spesialisasi ya. Apakah transportasi atau logistik. Bahkan transportasi ada transportasi udara, laut, logistik darat. kan variasinya banyak ya. Logistik itu sangat dinamis ya, kompleksitinya sangat tinggi. Dan saya rasa juga kan kita bisa lihat kemarin pandemi kan. Salah satu industri yang bertahan itu ada industri logistik. Bagusnya one day ya, kamu bisa mastering all gitu loh. Semuanya kamu bisa pelajari dan kamu menguasai karena logistik kan is a supply chain ya, mata rantai ya. Jadi saling terkait satu sama lain gitu. Ya, nguasain udaranya, nguasain lautnya, nguasain pergudangannya dan lain sebagainya ya. Jadi mereka spesialisasinya di transportation dan logistik. Oke, yang keempat kira-kira apa Mas Tri? Yang ketiga itu saya bilang itu tadi spesialisasi. Yang tiga itu kan tadi kan saya sampaikan mindset ya, saya sampaikan motivation, saya sampaikan spesialisasi ya. Saya lebih yang dua ini saya ambil dari ini aja ya. Apa ya? Hal yang menurut saya kadang-kadang kita lupakan, tapi ini sebetulnya paling penting gitu ya. Jadi jangan lupa itu bersyukur. Oh, bersyukur ya. Bersyukur. Ya, bersyukur sama satu lagi saya tambahin berdoa. Oh, berdoa. Ya, sebetulnya ini paling depan harusnya nih, bersyukur sama berdoa nih. Ya, oke. Jadi kalau dulu saya kuliah aja udah alhamdulillah nih, Pak. Wow, kalau dulu kan kuliah, bisa kuliah alhamdulillah gitu ya. Itu salah satu privilege itu menurut saya. Gitu kan tadi orang yang mengatakan, "Aduh, saya lahir dari keluarga miskin." Kita udah kuliah itu harusnya udah bersyukur. Berapa banyak orang yang tidak kuliah kan? Jadi Anda yang sedang saat ini kuliah, manfaatkan itu ya. Dan itu adalah langkah awal untuk menuju kesuksesan Anda di masa depan nanti gitu. Jadi syukurin itu. Kalau orang bersyukur biasanya dia akan benar sungguh-sungguh, Pak. Jadi dia nggak akan sia-siakan kan? Saya dapat kuliah nih, orang lain nggak kuliah, orang lain di rumah, orang lain nganggur gitu kan. Jadi dimanfaatkan benar-benar kuliahnya, dia pada saat kuliah dia pelajari benar-benar ilmu yang dia dapatkan di kuliah itu. Jadi gitu. 5 poin tadi ya. Nah sekarang kita tapi yang tadi Pak, yang nomor 2 kan sebetulnya kan berdoa itu ya jangan lupa ya. Segala sesuatu kita harus mulai dengan doa ya. Setiap hari ya. Setiap hari. Kemudian ini bagi adik-adik kita yang lagi aktif kuliah di ITL Trisakti, kira-kira supaya mereka jangan salah langkah nih, nggak tahu aktivitasnya cuma main game, aktivitasnya cuma nongkrong di kafe atau di kantin. Nah, nanti setelah lulus baru bingung, oh saya belum bisa ini, saya belum bisa ini. Kira-kira Mas Tri bisa kasih saran lah, boleh 3, boleh 4 atau 5 poin, apa yang mereka harus lakukan saat mereka aktif sebagai mahasiswa. Contohnya ya, sering-sering ikut seminar contohnya, atau
sering-sering ikut kursus A, B, C gitu. Oke. Mohon masukan. Jadi sebetulnya saya bisa jawab dengan poin 3 saya tadi ya. Di poin ketiga itu saya bilang spesialis. Ya, ketika kita masuk ITL Trisakti, kita sudah ada di jalur spesialis. Tapi di situ kan banyak orang spesialis juga. Sama ya. Sama ya. Jadi ini adik-adik yang sedang syuting kita di saat ini kan, ini kan spesialis semua nih, udah di jalur spesialis. Tapi kan harus ada yang membedakan satu dengan yang lainnya lagi. Misalkan contoh, tadi ikut seminar yang Pak Jurater sampaikan. Terus juga, ya how good is your English gitu kan. Ini kan dunia internasional ya kan. Jangan sampai, ya tadi kita logistiknya ngerti. Tapi kita tidak bisa berbahasa gitu. Bahasa internasional lah. Kalau saat ini Minimal English ya. English gitu ya. Jadi saya harus kursus bahasa Inggris gitu. Jadi waktunya main, tapi waktunya kita harus belajar ya belajar. Karena itu adalah nilai tambah kita dibandingkan orang lain gitu. Jadi itu yang saya cari sebetulnya kan, ya ikut seminar, kita belajar bahasa Inggris atau hal-hal yang lainnya kita ikutin gitu. Dan jangan lupa ya, penting juga kan network ya. Network itu kan penting. Jadi kalau adik-adik itu ikut seminar tentu saja akan mendapatkan network yang lebih selain ilmu lo ya. Itu yang kadang-kadang orang lupa. Jadi hanya lihatnya ilmu tapi sebetulnya networknya dapat kan. Jadi artinya mereka harus membangun jejaring sejak masih kuliah ya? Ya jangan sudah Anda duduk di spesialisasi tapi Anda tidak meningkatkan diri lagi. Ya kan nggak akan menjadi spesial kan. Kalau kita pengennya jadi apa ya? Jadi becoming special gitu. Compare to anyone gitu kan. Oke, berarti tadi poinnya yang harus mereka lakukan tadi ya, misalnya kursus bahasa Inggris dan lain sebagainya. Oke, kita beralih ke posisi sekarang sebagai Managing Director di Tiki. Kira-kira kalau posisinya sebagai Managing Director itu tugasnya ngapain sih Pak? Biar adik-adik ini tahu, oh kira-kira apa yang harus dikejar, misalnya target lah penjualan atau mengelola SDM, aset dan lain sebagainya. Karena saya baru gabung dengan Tiki ya tahun lalu, tapi tahun ini itu saya mencanangkan kita fokus 2 hal ya. Jadi fokus pertama itu adalah budaya. Tiki ini punya budaya yang luar biasa. Ya, budaya ini dibangun oleh founder-founder pendiri-pendirinya Tiki dan manajemen dulu Tiki. Dan menurut saya perusahaan itu harus punya budaya memang. Karena itu adalah perilaku sikap perusahaan tersebut dalam berinteraksi gitu ya, dengan siapa, dengan secara internal maupun secara eksternal gitu. Jadi perlu ada perilaku sikap. Jadi budayanya Tiki itu ada amanah, komunikasi, komitmen, kerjasama, dan pikiran terbuka. Ini saya bilang ini perilaku sikap yang harus kita tanamkan dan harus kita lakukan sebagai kawan-kawan Tiki gitu. Dan satu lagi, kita harus punya perilaku bisnis juga. Jadi jangan sikap doang, behavior doang, tapi bisnisnya. The way we are doing the business itu harus ada pilarsnya gitu. Jadi pilarnya Tiki itu adalah customer, pilar pertama. Kedua itu adalah network, jaringan, karena kita perusahaan kurir, jaringan sangat penting. Dan ketiga itu ada proses, bagaimana standarisasi proses kita dari hulu ke hilir gitu ya. Sama aja kan kalau kita pengen merasakan pelayanan dari satu perusahaan kan pengennya harapannya pelayanan itu sama Pak. Baik itu di Jakarta, Surabaya, Medan itu sama. Jadi standarisasi proses ini penting. Dan keempat itu teknologi. Kenapa teknologi? Karena kalau saya sebutkan sistem itu di dalam teknologi. Tapi kalau teknologi itu sudah mencakup sistem. Teknologi misalkan nanti ke depannya Tiki akan, bukan ke depan, justru kita sudah punya misalkan motor listrik, penggunaan motor listrik untuk kurir kita akan nambah lagi. Kita kerjasama sama perusahaan motor listrik, sama perusahaan untuk penukaran baterainya gitu ya. Terus kita menggunakan sistem juga, sistem yang terus kita kembangkan dan bahkan kita eksplor kerjasama dengan perusahaan luar gitu. Itu teknologi, jadi tidak hanya sortation mesinnya, tapi kendaraannya, terus juga IT atau back-end sistem yang support operation kita maupun customer service. Dan yang terakhir ini sebetulnya bukan yang tidak kalah penting ya, tapi justru yang paling utama. Tapi saya taruh sengaja di terakhir, karena ini tidak akan terlaksana 1-4 kalau tidak ada yang terakhir Pak. Yang terakhir itu SDM. Oh SDM ya? Iya, people-nya. Jadi people-nya seperti apa tadi? Kalau menurut saya people itu ya satu yang culture fit dulu. Kalau Tiki ini punya budaya, ya orang ini harus culture fit dulu. Orang ini harus orang yang amanah tadi, harus orang yang
memiliki komunikasi yang baik, yang bisa dua arah, harus yang berkomitmen, harus yang mau kerjasama dan juga pikiran terbuka. Gitu. Jadi 5 pillars untuk behaviors, 5 pillars untuk berbisnis. Nah ini penting. Jadi ada ya untuk bisnis, ada untuk perilaku gitu yang harus digabungkan. Oke, good. Ini terakhir, ini kan Tiki kita tahu ya, perusahaan yang sudah besar, sudah dikenal. Kira-kira ada nggak peluang yang bisa kita kerjasamakan ini? Siapa tahu adik-adik mahasiswa punya tempat di rumahnya strategis, kemudian ada hal yang bisa kita kerjasamakan nggak, mumpung ini kakak alumninya yang jadi managing directornya ya? Kira-kira ada peluang? Sangat welcome. Justru seperti yang saya sampaikan tadi ya, di dalam 5 pilar Tiki itu yang pilar yang kedua adalah jaringan. Nah jaringan ini penting bagi perusahaan kurir. Nah itu justru kita sangat terbuka untuk siapapun ingin kerjasama dengan Tiki ya, dalam hal misalkan buka gerai ya. Gerai itu ya semakan kawan-kawan adik-adik kan bisa lihat banyak gerai-gerai Tiki di luar sana kan, itu kan salah satu bentuk kerjasama. Contoh saat ini aja kita baru aja menandatangani kerjasama kesepakatan dengan Snappy. Mungkin ada yang tahu ya, Snappy ya digital printing, tapi tidak hanya digital printing, tapi dia sudah main di banyak hal terkait dengan printing gitu ya. Bahkan dia juga ada kan apa namanya itu coffee resortnya gitu kan, dia jualan kopinya juga, jualan rotinya juga, di situ ada printing dan lain-lain. Nah kita kerjasama sama Snappy ini ya, kemungkinan nanti di mana ada Snappy mungkin di situ ada Tiki juga. Ada gerai Tiki gitu. Dan kita welcome ya dengan adik-adik misalkan nanti ada yang ingin buat atau buka gerai di mana gitu ya. Tentu saja ada persyaratannya ya. Ada terms and condition-nya, tapi kita sangat welcome, Bang. Oh, sangat welcome ya. Sangat welcome. Oke, sekarang pesan ini ya, pesan terakhir dari pembicaraan ini kira-kira buat mahasiswa apa? Sama buat adik-adik SMA yang mau kuliah tahun ini, udah banyak nih, udah ratusan yang daftar. Kira-kira Mas Tri mau kasih pesan apa nih? Boleh sekaligus ya? Ya kalau pesan sih sebetulnya ingat dengan pesan saya tadi aja ya. Jadi kalau ingat kita harus punya mindset ya. Mindset itu penting ya. Dan kedua itu motivasi dan being a specialist. Itu aja. Dan ITL tempat yang itu salah tepat, satu tempat yang tepat. Kan ini spesialis di dunia logistik gitu kan. Nah itu. Jadi kalau Anda mau menjadi ahli logistik suatu saatnya ya ITL adalah salah satunya. Yang ya termasuk saya karena saya lulusan ITL gitu ya. Jadi kan ini adalah bukti gitu, bukti nyata gitu ya. Itu. Jadi ada yang bilang nih slogan di kawan-kawan dari marketing ITL, kuliah di ITL cepat dapat kerja. Kira-kira pandangan Mas Tri sepakat nggak dengan itu? Sangat sepakat. Saya ini bisa cerita sedikit nih Pak, jadi tambah panjang sebetulnya ya. Saya itu kuliah ITL tadi saya bilang ya, saya mulai di kuliah tuh tahun 94 ya, D3. 97 Desember itu saya wisuda. September 97 itu saya udah kerja, Pak. Oh, jadi belum juga lulus kali? Belum juga lulus, Pak. Ya, langsung bekerja ya? Sudah bekerja. Jadi tagline-nya benar ya? Tagline-nya benar ya? Sangat benar. Karena apa? Justru yang dibutuhkan itu orang yang punya spesialisasi, yang ready kan? Ya kan, karena kita semakin hari ini ya nyatanya semakin dibutuhkan orang yang punya skill gitu. Skill apa? Yang berbeda dengan yang lain, yang nggak bisa umum. Oke. Gitu. Ini jadi pertanyaan terakhir berikutnya nih ya. Kira-kira saat di dunia industri, Mas Tri sebagai lulusan STMT atau ITL mampu nggak sih berkompetisi dengan lulusan-lulusan PTN? Kira-kira gimana? Sebetulnya adik-adik logistician ya tadi, logistician ya, atau kawan-kawan transportation ya di Trisakti ini. Sebetulnya kalau tadi menyimak apa yang saya sampaikan ya, saya posisi direksi di perusahaan logistik asing ya, di DHL, di TNT, di FedEx ya, EasyHaul dan lain-lainnya ya. Kalau misalkan tidak bersaing, saya bisa jadi direksi gimana itu? Jadi jawabannya sudah terjawab ya? Saya bisa menduduki posisi direksi karena ternyata saya bisa bersaing kan. Pasti di situ banyak anak-anak PTN juga dong yang bekerja. Tidak hanya bersaing sama lokal sebetulnya kan, tapi bersaing juga sama asing sebetulnya kan. Dan bangganya saya justru saya beberapa kali posisi direksi di perusahaan-perusahaan ini ya, itu saya meng-hire orang-orang lulusan yang
kalau secara keilmuan gitu yang mungkin di luar negeri lulusan segala macam, tapi ya ternyata kan saya alhamdulillah bisa menjadi direksi juga kan. Walaupun lulusan lokal. Oke, Translogision. Jadi ini kita udah ngobrol dengan kakak alumni kita. Tadi barusan ada statementnya lulusan ITL juga mampu berkompetisi dengan lulusan PTN, bahkan lulusan dari luar negeri. Jadi kesimpulannya jangan ragu lagi, Anda sudah berada di track yang tepat. Kuliah di ITL Trisakti ya. Dan bagi adik-adik yang anak SMA yang mau lulus tahun ini, yang sudah daftar di ITL, jangan ragu lagi. Ya, jangan ragu lagi. Ini tadi kakak alumni sudah menyampaikan bahwasanya lulusan ITL belum juga lulus sudah bekerja dan bisa jadi direksi. Dan bisa jadi direksi. Itu yang penting ya. Alhamdulillah. Bisa jadi direksi. Jadi demikian pembicaraan kita dengan kakak alumni kita ya, Mas Tri Maulana Aprianto. Semoga pembicaraan ini bisa menginspirasi Anda sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa dalam topik berikutnya. Terima kasih, sehat dan sukses selalu buat kawan-kawan.